Bedakan sihir dengan ahli nujum, beda. Kalau ahli nujum ahli perbintangan, kalau dukun bahasa Arabnya kahin. Ulang lagi, kalau sihir itu berasal dari kahin. Kalau orang-orang ingin suatu saat ingin usahanya maju, datangnya ke ahli nujum. Ahli nujum itu ahli perbintangan, ahli meramal. Kalau yang untuk perdukunan kayak teluk, kayak sihir, santet, dia tuh nggak datang ke ahli nujum, datangnya ke kahin, ke para penyihir. Sementara untuk baik buruk, kemudian sial dan tidak, dia datangnya ke ahli nujum. Pusing tuh, Bu? Saya ulang lagi. Kan di zaman dulu mah aya dua, si dukun teh. Ayeuna jadi hiji mah. Kan orang mas paket ayeuna teh. Nya dukun nya peramal. Jadi lu capek seperti ayeuna magaweuna teh dukun teh da ayeuna double gitu, Pak. Double job gitulah ayeuna mah. Nah, kalau dulu mah tidak. Kalau dulu mah kalau ingin usaha maju, sial atau tidak, sial atau tidak, baik atau buruk, nah dia itu nanya nanti bukan ke kahin tapi ke ahli nujum. Nujum itu kan najem, surat an-najm ada kan bintang-bintang, berarti ahli nujum ahli perbintangan gitu tuh. Jadi kalau mau bertanya tentang iya kerajaan kunaon, mau datang ke dukun, datang teh ke ahli nujum karena mereka ahli perbintangan, ahli meramal. Sementara kalau kahin itu dukun. Namun sekarang mah double job, jadi we teu aya si ahli nujum teh. Jadi sadayana urang mah dukun bahasa Arabna kahin. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengiyahkan obrolan kahin tuh, obrolan dukun, maka dia 40 hari 40 malam moal diterima salatna. Tuh usan kumaha munasabah leuwih parah ya. Mengiyahkan aja 40 hari 40 malam mau diterima sholatnya, komo atau jadi nasabah ya. Ini jadi konsumen atau ya kasabah. Nah itu. Nah kemudian si Namrud ini berkata kepada ahli nujum, iya aya naon, jadi itu tiba-tiba kami bermimpi bahwa kerajaan kami itu terbakar. Maka kata si ahli nujum, oh ini bahaya nih, ada bayi yang dilahirkan yang akan menggerogoti nanti kerajaan kamu. Maka raja pun dia mengeluarkan fatwa, mengeluarkan keputusan yang di luar nalar hampir Firaun. Maka si raja ini teh kemudian mengumumkan apabila ada anak laki-laki maka wajib dibunuh, sama kayak Firaun. Namun bedanya kalau Firaun mah dilempar ke sungai, nah kalau yang Nabi Ibrahim itu adalah disembunyikan oleh bapaknya karena bapaknya sendiri pekerja kerajaan. Jadi terus bocor. Akhirnya iya teh Bu punten. Ini cerita tidak ada dalam Quran dan hadis. Ini teh kisah Israiliyat, pengantarlah cerita anggapnya dongeng. Bapak Ibu mau percaya silakan, enggak juga enggak jadi masalah, enggak jadi keyakinan gitu aja. Dan di Al-Quran itu ayat. Di Al-Quran mah ujug-ujug Nabi Ibrahim itu pemuda gitu tuh. Karena Quran bukan biografi, terpenting nyaritakeun ti orok kayak kertas gitu tuh. Ya kan kalau Islam mah Ibu, kalau ada sejarah, inti dari sejarahnya itu bukan kronologis kejadian, tapi ada nilai pelajaran yang bisa diambil dari kejadian itu. Karena sebut, dan Ibu tidak akan menemukan satu nabi di awal sampai ke akhir mual. Nabi Isa itu dari mulai lahir ada, dari mulai kandungannya ibunya sudah ada, tapi mautnya terpuguh angkat ku Allah gitu kan. Sampai sekarang ada perdebatan kan, ada yang mengatakan meninggal dunia, ada yang mengatakan diselamatkan oleh Allah ke langit. Nabi Musa tidak ada dalam Quran Nabi Musa meninggal dunia. Sampai si Pahamu ada juga dia berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dari orang-orang bodoh, dari orang-orang dolim kan gitu.
Nabi Ibrahim tidak ada ceritanya dari Quran, dari mulai orok ibu bayi sampai dewasa tidak ada juga dari mulai usia remaja adanya. Nah kemudian ibu, nah ini udah barusan tuh menyembunyikannya. Nah ada yang menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim ini disembunyikan di gua itu selama 7 tahun. Nah itu betul ayat cerita itu. Nah kemudian di salah satu sisi di kerajaan Namrud tambah giat, dia itu memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, dan dia kepegawainya menyuruh dibuatkanlah patung-patung di daerah-daerah terpencil. Takutnya kalau rakyat susah ke negara, ya udah buat patung di daerah masing-masing untuk disembah. Itu. Nah kemudian di saat Ibrahim masih pemuda, Ibrahim itu tidak pernah menyembah. Ibu pernah dengar nggak ceritanya Rasul mau diajak nonton? Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar. Diajak nonton konser band. Rasul itu bu ada kalau nggak salah ceritanya ada yang menikah. Di menikah itu ibu kemudian dikabarkan bakal ada hiburan. Temannya waktu Rasulullah masih kecil diajak, Muhammad, hayu kita nonton, cerita itu bu. Tiba-tiba bu pas mau dinonton, udah singkat cerita temennya pulang, terus suatu saat janjian, Rasulullah tekah tidur. Rasulullah tidur ibu, tidur kalau ditidurkan pak, tidur sampai pas aduh saya lupa cerita itu jadi. Terus kemudian suatu saat mau diajak lagi, Rasul tidur dulu ibu. Jadi Rasul aneh, mau diajak kanu terpukul tidur bu. Sampai si temannya itu bosan, nggak mau benar kayak gitu. Sampai ke Rasul, saya itu cenah aneh, saya juga cenah diajak nukia mungkin dari awal sudah dijaga pak. Jadi Rasulnya semenjak itu cenah saya pun tidak mau berangkat ke sana, dan anak si temannya pun tidak mau ngajak lagi. Jadi Rasulullah pun dari awal sudah terjaga, termasuk ini. Nabi Ibrahim pun dari kecil, meskipun bapaknya seorang penyembah berhala yang tulen, yang dedengkotnya, tapi Nabi Ibrahim itu tidak pernah menyembah berhala. Justru Nabi Ibrahim mencari di mana Allah adanya, bagaimana bentuknya, sampai dia mencari agama, mencari Tuhan. Nah kemudian ibu setelah remaja, maka Nabi Ibrahim pun dia menikah dengan satu marga orang mah. Itu pak orang Iraknya nih satu marga.